Konon, di masa lalu hiduplah seorang bernama Ki Ageng Jogorogo. Ia seorang petani yang sangat dihormati oleh orang-orang yang berdiam di tepian sungai Bengawan Solo hingga ke daerah kaki Gunung Lawu. Ki Ageng Jogorogo adalah putra Panembahan Pamekasan Madiun atau Pangeran Purboyo, salah satu keturunan Sultan Patah pendiri Kasultanan Demak. Ki Ageng Jogorogo sedang menunggui para petani menggarap sawah di tepian sungai Bengawan Solo. Sebuah kapal besar mendekat dan berhenti. Kapal tersebut milik kerajaan yang sedang mengantarkan sang raja untuk melihat-lihat kondisi wilayah. Sang raja tampak sangat berkenan dengan Ki Ageng Jogorogo yang dipujinya mampu menjadi pemimpin yang cakap. Karena itulah sang raja mengundang Ki Ageng Jogorogo untuk datang dan menemuinya di kerajaan. Sesuai dengan titah sang raja, Ki Ageng Jogorogo pun menghadap dan diberi harta. Dan seorang perempuan untuk diperistri. Perempuan itu seorang Garwo Ampel atau salah satu selir sang raja. Di masa lalu, tradisi semacam ini merupakan bentuk penghargaan raja terhadap jasa-jasa seseorang. Perempuan tersebut saat diberikan sebagai Garwo Ampel sudah dalam keadaan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki beberapa bulan berikutnya. Sesuai pesan dari sang raja, Ki Ageng Jogorogo dengan sepenuh hati menjaga, merawat, dan mendidik anak tersebut bak keturunannya sendiri. Hingga pada saat remaja, ia pun membawa sang anak ke kerajaan. Oleh sang raja, pemuda itu kemudian diberikan wilayah setingkat kadipaten yang berkedudukan di Gendingan dengan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Anom atau sebut Kanjeng Raden Tumenggung Anom Aryo Kertonegoro. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita akan berziarah ke tempat makam Kanjeng Raden Adipati Kertonegoro yang berada di Dusun Kerajaan Kulon, Desa Sine, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Seperti apa? Yuk kita lihat. Adipati Kertonegoro berusaha menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Tetapi lantaran ketidakjelasan batas wilayah, maka beliau sering terlibat konflik dengan VOC yang kala itu berkedudukan di Karesidenan Magetan. Perselisihan itu pun memuncak hingga timbul saling benci. Pada suatu ketika, VOC dan beberapa adipati lain berkomplot untuk membunuh Adipati Kertonegoro. Mereka bersiasat untuk membunuh sang adipati dalam perundingan yang mereka gelar di Ngawi. Ini ada pohon randu alas ya, atau pohon kepoh ya, seperti itu. Dua pohon kepoh yang besar.
Ini pohon beringin yang kelihatannya ini kering ya. Adipati Kertonegoro yang dapat meloloskan diri dari percobaan pembunuhan tersebut kemudian mengadakan perlawanan menggunakan kekuatan pasukan. Beberapa kali VOC dan pasukannya yang mencoba memasuki Kadipaten Gendingan gagal. Karena kegigihan Adipati Kertonegoro dalam mempertahankan wilayahnya. Namun, dalam suatu pertempuran di tepian sungai, Panglima yang juga merupakan patih legendaris Gendingan, yaitu Ronggo Lono, tewas karena pengkhianatan. Adipati Kertonegoro pun terpaksa menyingkir untuk menyusun kembali pasukannya yang tercerai-berai. Setelah dirasa cukup kuat, Adipati Kertonegoro balik menyerbu dan berhasil mengusir VOC dan kaki tangannya dari Kadipaten Gendingan. Tetapi saat melihat keadaan Kadipaten yang telah porak-poranda, Adipati Kertonegoro merasa tak akan sanggup lagi menjalankan roda pemerintahan. Beliau pun memutuskan untuk mengasingkan diri ke daerah sini dan akhirnya menutup usia di sana. Ya kawan-kawan, ini dulu makam ini pernah longsor ya di sini. Sini pernah longsor, kemudian dibangun kembali dan sudah diperbaiki. Dan makam Kanjeng Raden Tumenggung Kertonegoro sendiri dulu pernah ini ya digali seseorang, ataupun dirusak oleh seseorang yang tidak dikenal dengan motif yang tentunya entahlah apa itu ya. Ini dia, dan sekarang sudah diperbaiki rapi seperti ini. Nah, kira-kira setahun yang lalu ya makam ini dirusak oleh seseorang yang tidak dikenal dan entah apa itu tujuannya juga tidak tahu. Gak mau dibangun, pernah mau dibangun mengaku kerabatnya, tapi hari ini dibangun, besoknya berubah lagi seperti semula, seperti makam yang lama. Kalau bukan dari ahli kerabatnya tidak bisa untuk membangun ini. Oh, jadi harus kerabatnya ya, kerabat sama bupati baru bisa. Kawan-kawan, makam yang Kanjeng Adipati Kertonegoro ini setiap 1 tahun sekali, yaitu tepatnya pada hari jadi Kota Ngawi, sering kali menjadi tempat ziarah oleh ini ya, peninggi-peninggi Kabupaten Ngawi ya. Sini tepatnya. Cukup luas tempatnya. Sini ada juga makam yang besar panjang. Sini sebelah barat ya. Sering anu gitu. Eyang Kanjeng Adipati Kertonegoro merupakan bupati ketiga Kota Ngawi ya, yang merupakan cikal bakal dari Kabupaten Ngawi seperti itu.